terus Kak, saya udah ikut-ikutan ini dari kayak bulan lalu, terus performa saya biasanya dulunya bagus, tapi sekarang biasa aja gitu kan. Nah, terus kemudian kayak ada juga yang nanya kayak, kenapa sih Kak kalau saya mau ikutan SKU promo itu butuh beberapa hari untuk mengaktifkan SKU promonya kita gitu kan. Nah, sabar. Dari situ sebenarnya ada beberapa asumsi dan ada beberapa trik and tipsnya gitu kan. Nah, yang pertama, kenapa sih sebenarnya kalau kita ikut SKU coret ini, terus penjualannya itu landai gitu kan. Nah, ini ibaratnya nih ya, saya ngibaratin kayak orang PDKT gitu. Kadang-kadang kalau udah kenal, itu biasanya biasa aja. Kalau dulu tuh kayak sayang banget, mau ketemu sama pacarnya itu kan kayak, aduh saya nervous gitu loh. Nah, tapi kalau udah lama-kelamaan, jadinya biasa aja. Nah, sebenarnya ini sama persis dengan diskon SKU coret gitu kan. Jadi sebenarnya tipe promo ini tuh jangan digunakan terus-terusan. Gunakan saja pas memang ada menu bestseller yang baru, atau ada menu-menu yang memang, oh ini penjualannya kok berkurang ya, gitu. Jadi memang ada saatnya untuk memperkenalkan menu itu ke konsumen gitu. Itu sih triknya di situ. Nah, ini jadi triknya, sorry, agak tarik ulur ya. Kalau kayak PDKT ini agak tarik ulur ya. Iya, kadang-kadang asik, gitu kadang-kadang enggak. Iya, Nah, untuk beberapa yang memang kemarin mitra usaha GoFood nanya gitu kan, Kak, saya kalau mau join SKU coret ini boleh nggak ya besoknya langsung aktif? Tenang, kita lagi mempersiapkan semuanya itu. Nah, nanti kemungkinannya dalam 1-2 bulan, insya Allah nanti kita sudah punya fitur ini gitu kan. Jadi kadang mungkin kalau ada merchant ya yang kayak, aduh kok sales saya drop sih kemarin gitu, saya mau besok gitu ngelakuin promo, nah ini sudah akan bisa dilakukan gitu Bapak dan Ibu-Ibu. Yep. Boleh lanjut. Nah, sip. Nah, ini adiknya dari SKU coret tadi nih. Yang kedua, itu namanya adalah diskon total belanja. Nah, diskon total belanja ini sebenarnya memang fitur kedua yang kita luncurkan gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan melakukan diskon total belanja ini gitu. Nah, kalau tadi diskon SKU coret itu biasanya milih ya kan. Kita itu kadang-kadang kan nggak bisa memilih gitu. Kadang kita tuh pengen promosiin semuanya gitu. Aduh, mana ya yang saya mesti promosiin gitu kan. Nah, di diskon total belanja ini sebenarnya keuntungannya adalah Bapak dan Ibu itu tidak usah memilih SKU item mana sih yang harusnya saya promosikan gitu kan. Jadi cukup memberikan potongan harga untuk semua makanan gitu, Jos. Jadinya ini lebih simple gitu loh kalau untuk merchant gitu kan. Kalau itu yang biasanya milih-milih, kalau yang ini langsung bisa di-apply untuk semuanya gitu. Ini lumayan lebih simple ya, jadi kalau nggak mau milih, Bapak Ibu sekalian nih bisa paket diskon total belanja. Pokoknya mau beli apapun dimasukin dalam keranjang GoFood ya kan, pokoknya ujung-ujungnya dapat diskon aja. Betul. Nah, sebenarnya keuntungannya apa sih? Kalau tadi kan yang diskon coret itu kan kita untuk merchant-merchant yang memang melakukan SKU diskon tadi, itu kan biasanya kita menyiapkan yang namanya visibility, yaitu biasanya merchant kita tampilkan di halaman GoFood, ya kan? Nah, dulu juga merchant sempat bilang kan, aduh saya kok kalau ikut diskon saya nggak pernah dipasang ya gambarnya gitu kan. Nah, sekarang mulai bulan kemarin itu kita sudah mempunyai satu shuffle untuk juga menampung dan menampilkan merchant-merchant yang memang akan melakukan diskon total belanja ini, gitu sih. Nah, dari semua manfaat yang tadi kita udah sebutkan, diskon total belanja ini sebenarnya membantu Bapak Ibu untuk menaikkan total belanja dari konsumen tersebut gitu. Jadi biasanya kita ngeset berapa sih sebenarnya minimum pembelian dari konsumen biar dia bisa mendapatkan diskon tertentu gitu. Jadi biasanya kalau cuma beli martabak doang gitu kan, 60.000 gitu. Mungkin kalau di set 90.000 atau 80.000 nanti konsumennya dapat 20%. Kalau saya jadi konsumen sih saya pasti akan nambahin 20.000 gitu kan. Nah, itu keuntungan lain lah untuk ini. Aku sering banget ngaku nih Bel, sering banget jadi korbannya. Jadi awalnya cuma mau pesen ayam goreng berapa kan, tapi karena ada diskon ini, misalnya minimum paymentnya berapa untuk dapat diskon, aku jadi nambah-nambah lagi gitu. Jadi mungkin ini salah satu trik-trik yang bagus juga nih untuk menambahkan nilai transaksi ya buat merchant-merchant GoFood ya.
Iya, tapi kamu tetap kurus ya, makannya banyak padahal. Oke, boleh lanjut. Yang healthy, kan ada di GoFood ada tile healthy, makanan sehat. Oh, makanan sehat. Oke, boleh lanjut. Nah, ngomongin soal promo yang ketiga nih. Ini juga produk promo terbaru juga dari kita. Itu namanya diskon ongkir gitu kan, atau ongkos kirim sama kerennya. Nah, sebenarnya kapan sih ini berguna banget gitu kan untuk merchant? Itu biasanya manfaat utama dari promo ini adalah untuk menjangkau konsumen-konsumen kita yang memang jauh dari kita gitu kan. Nah, kalau di GoFood ini sebenarnya algoritmenya adalah kita itu akan selalu menawarkan merchant-merchant yang memang terdekat ke konsumen gitu ya. Jadi biar kalau konsumennya itu akan memesan makanan gitu kan, biar cepat datangnya gitu. Nah, disinilah ketika memang merchant itu membutuhkan target gitu kan untuk menjangkau konsumen yang memang jaraknya agak jauh gitu kan, kadang juga untuk promosi gitu kan. Nah, sebenarnya promo diskon ini tuh sangat tepat sih untuk diskon ongkir ini gitu. Nah, dulunya juga sama, kita juga mengeluarkan shuffle sama kayak yang tadi ya, yang potongan diskon total belanja. Nah, itu kita juga akan punya shuffle yang akan didedikasikan untuk semua merchant yang memang ikut promo ini gitu. Jadi biar adil semuanya, SKU coret juga dapat, terus kemudian diskon ongkir itu juga dapat, kemudian si total belanja itu juga punya visibility. Jadi jangan khawatir, untuk merchant-merchant yang memang mau melakukan promosi, itu semuanya akan ditampilkan di halaman depan GoFood gitu. Keren banget nih, sangat komprehensif ya. Ada solusi-solusi apa lagi nih, Bel, dari GoFood buat merchant kita? Iya, paling itu yang 3 tadi ya. Memang yang promo, alat promosi kita yang memang kita sediakan untuk merchant semuanya. Dan saya pengen, di kesempatan kali ini, saya sebenarnya pengen mengajak sih. Kalau sekarang memang Bapak Ibu masih melakukan diskon SKU coret gitu kan, boleh dicoba untuk kayak ganti atau mencoba kayak promo yang lainnya, yaitu yang diskon ongkir tadi sama yang diskon total belanja gitu kan. Jadinya lebih di mix and match. Jadi biar benefitnya itu memang lebih maksimal gitu. Nah, kemarin kita juga sempat ngobrol sama beberapa merchant gitu kan, dan sebenarnya banyak banget merchant yang tanya ke kita gitu kan. Aduh Kak, saya kalau ngelihatin di GoBiz itu ya gitu. Biasanya saya tuh bingung banget gitu loh. Kayak RC-nya tuh, RC itu apa ya? Menu pilihan promo untuk merchant untuk ikut itu banyak banget gitu kan. Saya tuh bingung mau pilih yang mana gitu. Nah, sebenarnya kita juga mendengarkan sih itu gitu kan. Kita juga pengen memberikan banyak banget pilihan ke Bapak Ibu gitu kan. Cuman memang benar, pertanyaan itu valid gitu kan. Kalau memang kebanyakan itu juga akan malah membingungkan gitu kan. Nah, selama mulai bulan depan itu sebenarnya tampilan dari rekomendasi promo kita itu akan berubah gitu. Jadi nggak semuanya akan ditampilkan. Jadi memang kita akan hanya menampilkan promo-promo yang memang relevan dan spesifik untuk masing-masing merchant-nya ini gitu, Jos. Dan tampilannya pun juga lebih beda. Jadi nanti merchant itu bisa memilih beberapa rekomendasi promo yang sudah kita lihat nih, mana sih sebenarnya yang cocok. Nah, itu bisa langsung kayak ditik, dicentang, oh ya udah ikut gitu sih. Gampang banget ya, nggak perlu harus ngerti IT atau teknologi untuk bisa masang promo-promo ini nih. Betul. Karena biasanya kalau ini ya udah capek gitu kan, kayak nyiapin pesanan dari konsumen, itu kan kadang-kadang kayak kelupaan ya. Aduh, harusnya saya mesti ikut promo ini nih yang mesti direkomendasiin dari si GoFood gitu kan. Ternyata udah lewat batas registrasi gitu. Nah, akhirnya dari situ kita juga berupaya untuk menginovasi gimana ya caranya biar Bapak Ibu nggak lupa gitu. Nah, akhirnya kita menawarkan itu dalam satu paket. Jadi biar lebih gampang aja gitu. Sambil langsung dipencet gitu kan. Gitu. Bener, cuma dengan satu klik tuh Bapak Ibu langsung bisa pasang promonya. Boleh. Nah, selanjutnya apa nih tentang performa promo? Abis kita promo kan biasanya Bapak Ibu tuh pasti pengen tahu dong, laporannya gimana sih, ini berguna atau enggak sih? Tadi SKU coretnya atau diskon total belanjanya ngaruh nggak sih ke penjualan saya? Benar. Nah,
ini tadi kayaknya udah sempat disinggung juga ya sama si Sarah gitu kan. Sebenarnya tentang performa promo ini adalah salah satu feature yang memang kita akan luncurkan. Sebenarnya ini sudah ada gitu kan. Tapi kemudian kita akan ada beberapa fitur lagi di dalam performa promo ini yang akan lebih canggih gitu. Yang sekarang kita lagi godok gitu kan, dan kita akan rilis di bulan depan gitu. Nah, sebenarnya performa promo ini tuh kenapa sih kita menampilkan ini gitu kan? Kadang itu kayak yang tadi aku bahas ya di depan, itu kadang kalau sudah ikut promo itu kalau kebanyakan atau kalau mungkin nggak kebanyakan atau juga kayak ikut beberapa gitu kan, kadang bingung gitu loh. Kayak atau mungkin nggak sempet kan, bapak ibu juga kan sibuk juga ya, kayak apa namanya, aduh ini tuh sebenarnya saya kalau ikut ini promo ini itu apa ya, untungnya tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk menjawab kayak kesulitan bapak dan ibu tadi, akhirnya kita meluncurkan yang namanya performa promo. Jadi dari situ bapak dan ibu itu bisa mengevaluasi sebenarnya performa promo saya itu kemarin gimana sih gitu kan. Nah, dan itu bisa nanti dibandingkan antara promo satu dengan promo yang lain gitu. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu juga bisa akhirnya memilih gitu kan. Oh, ternyata SKU coret saya itu yang kemarin lebih efektif kalau misalnya weekend gitu. Atau lebih efektif kalau memang itu untuk menu-menu saya yang baru gitu kan. Tapi kalau untuk menu-menu yang sudah agak lama dan sudah best seller gitu kan, mungkin memang apa namanya, diskon total belanja itu lebih bermanfaat gitu. Nah, akhirnya dari situ nanti bisa ketahuan gitu kan. Oh, sebenarnya ini loh yang cocok. Ini juga loh yang nggak cocok gitu kan untuk saya. Jadi bisa dimengerti gitu. Gitu. Biar cuan Ini kan. menarik banget ya. Betul. Penting itu utama ya. Yang penting banget nih Bapak Ibu partner GoFood, karena selama ini mungkin sebelum ada GoFood gitu ya, teknologi tentang laporan penjualan atau mungkin juga melihat ulang strategi penjualannya benar atau enggak sih, strategi promonya atau enggak, itu biasanya bisnis intelligence-nya gitu kan ya, hitung-hitungannya tuh cuman bisa dipunyain sama restoran-restoran yang besar, yang mungkin sudah levelnya enterprise. Tapi di sini berkat adanya GoBiz dan juga GoFood, menurut saya ini sangat membumikan dan mendemokratisasikan akses untuk bisa dapat bisnis intelligence sekelas kayak restoran besar yang bisa langsung digunakan oleh merchant GoFood yang mungkin levelnya UMKM gitu kan, mungkin mikro, kecil atau menengah, tapi bisa dapat insight atau informasi, bantuan untuk strategi penjualan yang sama dan sekelas juga dengan restoran-restoran besar. Nggak usah bawa kalkulator yang dulu kayak gede-gede gitu kan, ya kan. Nah, sekarang kita tampilkan semuanya ada di GoBiz gitu. Nah, mungkin sekarang matriksnya, mungkin sekarang kita baru menampilkan revenue gitu kan, atau pendapatan. Nah, nantinya ke depannya kita akan melihat tuh, mungkin ada banyak matriks-matriks yang akan kita tambahkan gitu. Gitu sih. Ini caranya untuk bagaimana sih saya melihat performa promo itu ada di GoBiz. Itu Bapak Ibu bisa ke halaman promo, kemudian klik riwayat dari promo itu, terus habis itu bisa dibandingkan antara promo satu dengan yang lainnya, dan dari periode yang dulu-dulu banget dari historinya kita gitu. Jadi benar-benar komprehensif ya, benar-benar detail gitu. Semoga membantu sih dengan adanya feature ini gitu. Nah, ini saya juga pengen memperkenalkan produk baru dari kami gitu kan. Nah, dulu itu kan sebenarnya gini, kalau merchant tuh, Mbak, saya tuh pengen banget loh marketingin kayak merchant saya di GoFood gitu kan. Tapi saya mau beli banner tuh mahal banget gitu. Nah, tenang, dari situ sebenarnya kita juga mikirin, gimana ya caranya biar kayak kita itu bisa membantu mitra GoFood, cuman nggak terlalu membebani gitu kan. Nah, akhirnya kita mikir-mikir nih, ngobrol sana-sini sama merchant gitu kan, sama semuanya gitu. Nah, akhirnya kita membangun sebuah feature baru yang namanya adalah partner jempolan gitu, Jos. Nah, ini sebenarnya media iklan yang tersedia untuk Bapak dan Ibu itu untuk mempromosikan iklannya gitu kan, untuk mempromosikan merchant-nya, maaf, gitu. Oke, wah, ini ada lagi nggak nih? Oh, ini partner jempolan lebih lanjut nih ya, bayar per klik. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut, Bel? Harus kayak gini dulu, Jo. Oh, harus gini dulu. Kayak Kevin tadi, ya kan? Oh ya.
Kalau mau Iya, nanya sama Bella harus gini dulu, pakai apa? ini Word dulu. quiz di TV. Ini passwordnya Bel, coba jelaskan, bayar per klik. Iya, benar kan. Nah, kalau banner itu kan memang agak mahal ya, gitu kan. Nah, akhirnya kita mikir, oke, kalau kayak gitu kita bikin apa ya? Nah, partner jempolan ini sebenarnya kita cuman akan membebani Bapak Ibu itu biaya ketika memang halaman dari usaha Bapak dan Ibu itu tadi dikunjungi oleh konsumen gitu. Jadi bayarnya adalah bayar per klik. Jadi kalau nggak ada yang ngeklik, itu ya udah nggak usah bayar gitu. Intinya seperti itu sih gitu, Jov. Dan dari situ memang Bapak Ibu juga bisa men-set gitu kan sebenarnya berapa sih jumlah klik yang memang Bapak Ibu pengen gitu setiap harinya gitu kan. Jadi nanti secara budget memang ini juga bisa dikontrol. Dan ini jauh lebih murah dari semua media iklan yang sebenarnya ada sih gitu. Wah, ini menarik banget nih. Aku rasa jadi salah satu solusi yang transparan juga ya. Jadi pokoknya bayarnya kalau pas diklik doang sama konsumen. Betul. Ketika klik, makanya kasih jempol dulu gitu kan. Nah, ini ngomongin soal algoritma gitu kan. Apa sih bedanya kalau kita dilihatin di shuffle-nya GoFood sama kalau kita sebenarnya